Topik kita adalah apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus ajarkan? Kenapa banyak orang menghindarinya meskipun ia Kristen? Labelnya sih Kristen, KTP-nya, sering ke gereja. Tapi banyak orang menghindari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini menyedihkan. Beberapa gereja kalau kita perhatikan tidak mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengajarkan hal lain. Oleh sebab itu kita akan belajar hal ini, hal yang paling penting. Sebab kalau kita dipanggil Kristen, itu artinya pengikut Kristus. Artinya belajarnya dengan Kristus, bukan terhadap yang lain. Bahkan nabi-nabi siapapun, tokoh-tokoh siapapun, tidak bisa dibandingkan dengan tokoh yang satu ini, Kristus. Karena dia adalah Tuhan sendiri yang jadi manusia. Inkarnasi jadi manusia. Ada amin ya? Sebagai orang percaya, semua orang yang percaya mengaku percaya, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masalahnya adalah apakah kita mengerti apa yang diajarkannya. Meskipun pertanyaan ini kelihatannya sepele, tapi sangat serius loh. Sebab kalau seseorang tidak mengerti apa itu ajaran Tuhan Yesus yang sebenarnya, maka ia tidak akan menjadi Kristen. Karena dia tidak mengikuti Tuhan Yesus. Konyol sekali kalau orang mengaku Kristen tapi tidak tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ajarkan. Banyak manusia menganggap enteng ajaran Tuhan Yesus hari ini. Kita baca dulu Matius 13 ayatnya yang ke-17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, Tuhan sedang bicara tentang orang-orang benar dan nabi di perjanjian lama. Mereka ingin melihat loh yang kamu lihat, yang kamu dengar, tapi mereka nggak punya kesempatan. Kalau hari ini kita hidup di zaman ini, Alkitab sudah lengkap, ya, pengetahuan sudah bertambah-tambah. Kita sungguh sangat beruntung. Sebab apa yang tidak bisa dialami orang perjanjian lama, kita bisa alami. Kita bisa lihat, kita bisa dengar. Kita bisa belajar daripadanya. Kalau kita mau jujur, maka kita akan melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan, ternyata tidak banyak orang mengikutinya. Nggak banyak. Kalau orang Kristen banyak. Tapi kalau yang mengikuti ajaran Tuhan tidak banyak. Gereja seharusnya fokus pada hal ini. Apa sih inti pelajaran dari Tuhan Yesus? Apa keinginan Tuhan Yesus, kehendak Tuhan Yesus? Misinya apa Tuhan datang ke dunia ini? Mestinya gereja fokus pada hal ini, bukan pada hal-hal yang minor. Hal-hal yang mayor harusnya, bukan yang minor. Yang inti, bukan yang tidak penting atau yang kurang penting. Firman Tuhan itu diwahyukan secara progresif. Artinya begini, ketika kitab Kejadian ditulis, hari itu Musa yang menulis, itu tahunnya kan 1440 tahun sebelum Masehi. Artinya 1440 tahun sebelum zamannya Kristus. Tentu berbeda ketika zamannya Kristus. Hari itu Israel masih dalam perbudakan. Baru keluar dari Mesir. Pikirannya masih primitif. Masih banyak hal yang perlu dibenahi, bertahap. Diberikan Taurat dulu oleh Tuhan. Diajari. Akhirnya para nabi memuncak kan. Akhirnya puncaknya Sang Mesias sendiri datang. Kalau Tuhan sendiri yang datang, tentu ajarannya adalah ajaran puncak. Intinya. Sederhana bukan?
Jangan kita kembali ke perjanjian lama yang sudah tidak berlaku. Ada beberapa yang di perjanjian lama tidak berlaku. Ada beberapa ayat di perjanjian lama yang bukan buat kita. Tapi bisa kita pelajari. Contohnya, Musa diperintah Tuhan untuk membelah Laut Kolsom. Apakah kita bisa pakai ayat itu? Lalu kita ke laut di Ancol. Kata firman Tuhan, belah laut. Kan nggak bisa. Firman itu untuk Musa, bro. Bukan untuk kau. Bukan untuk kita. Kita itu mesti mengerti kalau baca Alkitab, firman ini untuk siapa? Konteksnya apa? Apakah sekarang masih harus kulakukan? Nah, harus tahu persis. Sebab kalau tidak, kita meleset. Pikirannya kemana-mana nanti. Contoh sederhana. Dahulu, Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Harus sunat. Di hari ke-8 setiap bayi harus kau sunat. Bayi laki-laki. Apakah hal ini masih berlaku hari ini? Tidak. Jadi tidak semua perjanjian Tuhan masih berlaku. Tidak berlaku itu. Buktinya orang Kristen tidak sunat, tidak masalah. Yang penting adalah sunat hati. Banyak loh hal-hal yang orang tidak jeli melihatnya. Ada firman yang terus berlaku selama-lamanya. Ada firman yang berlaku hari itu saja. Ada firman yang berlaku hanya untuk Israel. Ada firman yang berlaku hanya untuk Musa. Hanya untuk Nuh. Bayangkan kalau hari ini ada orang berkata, Tuhan memerintahkan aku membuat bahtera. Waduh, kacau itu. Itu Nuh, bro. Bukan kita. Makanya kita mesti tahu cara baca Alkitab dengan benar. Ya. Hari ini kita akan bongkar sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya itu search di internet ya. Ada nggak sih orang yang mengkhotbahkan hal ini secara lengkap? Banyak loh keluarnya di Google. Tapi saya lihat kok begitu ya. Belum mendalam. Makanya saya persiapan ini panjang ceritanya. Saya segini loh. Tuhan, saya mesti tanya ke siapa? Ya tanya ke Tuhan dong. Tuhan, sebenarnya apa ya Tuhan? Kita itu sangat terbatas loh. Kita akan mencoba mengeksplor apa saja yang diajarkan Tuhan Yesus, yang inti-inti. Supaya ketika kita membaca Alkitab, kita mengerti dengan benar. Sikap hatinya benar. Bapak Ibu yang tidak belajar hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab, tidak masalah. Asal sikap hatinya benar, ketika baca Alkitab akan mengerti. Sebaliknya orang yang mengerti ilmu hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab, bahasa asli Ibrani, Yunani, bahasa asli Aram, sekalian bahasa roh dan sebagainya. Bahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau hatinya nggak bersih, percuma. Ketika dia baca Alkitab, salah pengertiannya. Hatimu nggak bersih soalnya. Makanya yang penting itu hati. Amin ya. Oke. Jadi kebenaran itu memuncak di Tuhan Yesus. Jangan kita parkirnya di perjanjian lama. Perjanjian lama dibaca betul untuk mengantarkan kita kepada inti masalahnya. Ibarat ilmu itu kepada ilmu pemuncaknya. Pemuncak. Ilmu andalannya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah puncak dari segala hukum, kata Alkitab. Ya, hari ini fokus baik-baik. Kalau seseorang fokus pada hal-hal yang minor, maka ia tidak akan efektif menjadi murid Kristus. Gak bisa efektif. Karena dia fokusnya pada hal-hal yang minor. Bukan yang mayor, bukan yang penting. Gak bisa dia jadi murid Tuhan Yesus. Akibatnya ia pasti punya agenda sendiri. Misalnya, ke gereja supaya tokoku laris.
ke gereja supaya aku diberkati usahaku, ke gereja supaya omsetku berlipat ganda 30 kali, 60 kali, 100 kali. Ngawur-ngawur yang begitu itu akhirnya. Itu nggak ada di Alkitab, bro. Itu tidak ada di Alkitab. Jadi makanya setiap kita itu jangan bergantung pada manusia lain. Jangan bergantung pada pengkhotbah A, pengkhotbah B, siapapun. Jangan bergantung pada saya juga. Nanti kalau dengar dari saya, diperiksa sendiri di Alkitab. Direnungkan baik-baik. Dimasalahkan dengan Tuhan, apakah ini benar? Baca. Ya, jangan bergantung pada manusia. Masing-masing kita harus belajar menjadi murid Kristus. Harus. Apalagi mengkultuskan hamba Tuhan A atau B. Tidak boleh. Kita harus hanya mengkultuskan Tuhan Yesus. Hanya menuhankan Tuhan Yesus. Tidak boleh ada yang lain. Ya. Hari ini menyedihkan gereja. Yang diurusi hal-hal yang minor. Minta maaf ya kalau ada yang tersinggung. Tapi faktanya begitu. Orang menekankan mujizat hari ini. Itu minor. Itu tidak terlalu penting. Ketika seseorang mengalami mujizat, apakah ia pasti berkenan di hadapan Tuhan? Bukan itu, bukan? Bukan itu tandanya. Saya mengerti kalau orang sakit butuh mujizat. Ya, setuju. Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang pakai mujizat. Benar. Tapi bukan itu intinya. Untuk apa seseorang mengalami mujizat tapi ditolak masuk surga? Bukan itu intinya. Kesembuhan iya. Tapi bukan itu intinya. Kalau puluhan tahun dari dulu ngomongnya kesembuhan melulu. Mujizat melulu yang diomongin. Mau cari apa ke gereja? Cari itu. Maaf ya, ditolak sama Tuhan Yesus. Nggak percaya kita baca Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem, sementara Tuhan Yesus di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya sama Tuhan Yesus. Banyak orang beriman sama Tuhan Yesus ketika itu. Kenapa mereka percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang dilakukannya. Telah melihat mujizat maksudnya. Lalu mereka percaya. Tapi apa kemudian kata Tuhan Yesus? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Tuhan Yesus mengenal mereka semua. Tuhan Yesus paling tidak suka sama orang yang datang kepada dia cuma cari mujizat. Ini ayatnya. Kalau kita ketemu Tuhan Yesus mencari Tuhan, bukan mencari mujizatnya, tapi karena mengasihi Tuhan Yesus. Ada amin gak ini? Apalagi yang cari Tuhan karena ada rezeki. Mau cari berkat. Yuk perlakukan Tuhan Yesus seperti dukun ya. Kalau orang ke dukun kan cari rezeki itu. Terserah dukunnya butuh apa, nggak penting. Yang penting rezeki. Asal ku bayar. Sesat. Apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan? Mari kita belajar dengan baik. Kalau kita nggak belajar, yang rugi kita sendiri. Apa sih inti ajaran Tuhan Yesus? Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tentu saja kita harus sungguh-sungguh mempelajari Alkitab. Khususnya Perjanjian Baru. Khususnya Perjanjian Baru. Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus ditulis dalam Perjanjian Baru. Baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri atau yang ditulis oleh para rasul. Itu semua pasti menggambarkan ajaran Tuhan Yesus. Jangan pernah di antara kita membedakan antara apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah yang Tuhan bicarakan sendiri, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus langsung. Sedangkan Paulus itu ajaran Paulus. Salah itu cara berpikir itu.
Seluruh perjanjian baru, ajaran Tuhan Yesus. Bedanya ada yang Tuhan Yesus katakan sendiri, ada yang dituliskan oleh para muridnya. Itu ada usaha-usaha untuk, itu Paulus, bukan Tuhan Yesus, katanya begitu. Itu ada indikasi kejahatan di sana. Seluruh Alkitab itu Alkitabiah. Saling mendukung, saling menjelaskan, saling melengkapi. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tulisan Paulus juga ajaran Tuhan Yesus. Tulisan Matius juga tentang Tuhan Yesus. Kebenaran itu seluruh Alkitab. Amin ya. Kita harus mengerti zaman itu seperti apa. Yang Tuhan Yesus ajarkan itu menghadapi zaman apa ketika itu. Kita harus tahu suasana itu adalah suasana di mana 400 tahun tidak ada apa-apa. Sejak bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel, tidak ada kitab lain. Terakhir kan Maleaki. Setelah Maleaki, 400 tahun nggak ada kitab lagi loh. Nggak ada nabi-nabi yang menonjol. Tidak terjadi apa-apa, sepi. Dunia sepi. Lalu Tuhan Yesus lahir, inkarnasi menjadi manusia. Ketika jadi manusia, orang-orang sudah lama tidak mendengar nabi yang menulis kitab. Karena kitab suci sudah jadi, perjanjian lama ketika itu. Lalu Tuhan Yesus menghadapi apa? Suasana keberagamaan. Di mana orang Yahudi begitu fanatik dengan Taurat. Yang dimaksud Taurat adalah Dekalog, 10 hukum Tuhan yang sudah dikembangkan sedemikian rumit menjadi ratusan aturan, ratusan syariat Yahudi, ratusan hukum-hukum agama Yahudi. Manusia jadi sulit. Kalau hari Sabat nggak boleh masak, jalan nggak boleh lewat dari berapa ratus meter. Kalau zaman sekarang mencet lift aja nggak boleh. Hari Sabat nggak boleh. Menyembuhkan orang sakit nggak boleh. Dicatat oleh Alkitab tuh. Nggak boleh. Kok jadi begini? Tuhan Yesus menghadapi keadaan situasi zaman itu. Makanya untuk mereformasi kesalahan-kesalahan ini, Taurat Tuhan yang sebenarnya nggak begitu loh. Orang Israel mengembangkan demikian rupa sehingga menjadi seperti itu. Menjadi meleset, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tidak seperti yang Tuhan maksud Taurat itu diturunkan. Sudah mulai melenceng. Dipersulit oleh orang-orang itu. Dikembangkan oleh ahli-ahli Taurat. Ya. Nah, makanya Tuhan datang, berat sekali tugasnya. Mengajarkan hal-hal Taurat yang sebenarnya. Hukum Tuhan yang sebenarnya. Tuhan Yesus datang dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bapak Ibu kalau dengar hukum Taurat dan kitab para nabi atau kitab para nabi, itu maksudnya adalah perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu baca kitab suci, itu maksudnya perjanjian lama. Karena di zamannya Tuhan Yesus, perjanjian baru belum ada, belum ditulis. Jadi itu maksudnya perjanjian lama. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kata-kata menggenapi inilah yang kita harus mengerti dengan benar. Menggenapi. Tuhan datang itu bukan meniadakan, untuk menggenapi. Teks aslinya saya sudah cek. Apa maksudnya? Meniadakan di situ dari kata katalusai. Akar katanya kataluo. Itu bahasa Yunani. Karena perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani. Artinya adalah menghancurkan atau merusak. Atau menghapus. Jadi Tuhan Yesus datang. Aku datang bukan untuk merusak hukum yang ada loh. Bukan untuk menghancurkan kitab suci yang ada. Bukan. Atau menghapus. Tidak. Gitu artinya. Aku datang untuk apa? Menggenapinya.
Lagi pula Alkitab berkata, satu iota pun tidak akan dihilangkan, bukan? Artinya hukum Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah manusianya mengembangkan sedemikian rupa. Intinya tetap tidak berubah selamanya. Nah, itulah yang kita mesti mengerti. Ya. Menggenapi di situ artinya memenuhi atau melengkapi atau dalam bahasa sederhana menyempurnakan. Disempurnakan. Dulu hukumnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ketika Tuhan Yesus datang, enggak begitu maksudku. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Bukan persembahan, bukan syariat-syariat Yahudi ini, bukan. Kamu kok mengembangkan demikian rupa ya, menjadi tradisi. Jadi kalau Alkitab berkata tradisi, itu termasuk hukum-hukum agama yang dikembangkan. Itu tradisi Taurat. Padahal Tuhan Yesus datang untuk meniadakan tradisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dulunya dilakukan dengan ketat, itu enggak penting. Intinya kamu malah lupakan. Yang enggak penting kamu malah taat habis-habisan. Para ahli Taurat dan orang Farisi itu, sikap hatinya itu senang kalau orang lain susah. Bukan senang, tapi suka menghukum. Kalau ada orang yang tertangkap basah berbuat zina, diseret di depan muka umum, publik, lalu dirajam rame-rame. Itu praktek waktu itu. Itulah yang akan dihilangkan Tuhan Yesus. Siapa yang mau begitu? Itu kembangan kamu sendiri. Tuhan tidak ingin begitu. Makanya ketika Tuhan datang, dimusuhi banyak orang. Dimusuhi terutama ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi, musuhin Tuhan Yesus. Kenapa? Apa yang diajarkan Tuhan Yesus bertentangan dengan atau berbeda dengan yang praktek hari itu, yang mereka mengerti, yang mereka praktekkan, yang mereka percayai hari itu. Lalu mengapa Rasul Paulus mengatakan Taurat dengan segala peraturannya dibatalkan karena kematian Tuhan sebagai manusia? Efesus 2 ayat 15 itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus, hukum Taurat dan segala peraturannya dibatalkan. Kata Paulus. Loh kok bertentangan ya Pak? Seolah-olah bertentangan ya. Kita harus mengerti dan teliti. Apa benar Paulus bertentangan? Paulus kan rasul Tuhan Yesus. Ternyata tidak bertentangan. Kenapa? Karena Paulus sendiri mengukuhkan hukum Taurat. Mengakui secara legal bahwa hukum Taurat itu sah. Tetapi bagaimana penjelasannya? Kok ada yang dibatalkan, ada yang diakui oleh Paulus. Inilah yang kita perlu jeli. Yang dibatalkan adalah hukum Taurat yang bukan intinya, yang dikembangkan oleh orang Yahudi tadi. Kalau sahabat gak boleh tekan lift, kalau sahabat gak boleh masak. Nah yang begitu-begitu dibatalkan tuh. Diperbaharui agar dimengerti dengan benar. Agar pengertiannya dalam, jangan cetek begitu, apalagi menyusahkan orang. Tuhan Yesus mengatakan begini loh, hari Sabat, manusia itu tuan bagi hari Sabat. Bukan hari Sabat tuan bagi manusia, kebalik. Ini tradisi Taurat yang dikembangkan oleh orang Yahudi ini malah menyusahkan manusia. Bukan malah menyelamatkan, malah menjadikan manusia beragama kaku. Tidak punya kasih. Sukanya nyari kesalahan orang. Kalau berdoa aja jelas. Dia kalau berdoa di pinggir-pinggir jalan. Pakai speaker gede. Biar semua orang dengar. Kalau aku orang suci. Begitu tuh gayanya.
Doanya juga gini, Tuhan aku tidak seperti pemungut cukai. Aku tidak seperti itu. Aku berikan perpuluhan. Waduh, gila ya. Waduh. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar. Jangan teriak-teriak. Masuk ke kamar, biar Bapamu yang di surga yang tahu. Beda ya. Makanya dimusuhin. Sejak zaman itu juga sudah dimusuhin Tuhan Yesus. Jadi kalau kita jadi murid Tuhan Yesus, kalau dimusuhi itu sudah biasa. Karena guru kita juga dimusuhi. Ada amin nggak ya? Kita harus jadi murid Tuhan Yesus. Jangan jadi murid yang lain. Ya. Oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dasatita, 10 perintah Tuhan. Itu kalau diperas lagi intinya, tinggal 2. Tuhan Yesus ditanyakan, Guru, apa hukum yang terutama dari kitab Taurat dan para nabi? Dijawab oleh Tuhan Yesus kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, semuanya. Kasih Tuhan dengan semua yang ada padamu. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu intinya 2 itu. Itu tercakup di 10 hukum, 10 dasatita, 10 perintah Tuhan. Tercakup di situ sebenarnya. Dan itu tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Yang akan dibersihkan itu adalah pengembangan dari hukum itu yang salah. Yang menjadi tradisi. Yang menjadi agama. Yang menjadi agama yang menyulitkan manusia. Yang semangatnya salah. Salah mengerti orang-orang ini. Esensi Taurat jadi salah. Jadi salah esensi Taurat. Paulus menulis di kitab Roma, kalau begitu apakah kita membatalkan hukum Taurat? Tidak. Tapi sebaliknya aku mengukuhkan hukum Taurat. Jadi Paulus seolah-olah pelin-pelan. Enggak. Kita harus mengerti mana yang dibatalkan, mana yang dikukuhkan. Yang dikukuhkan adalah inti hukum Taurat yang benar. Yang dibatalkan adalah pengembangannya yang tidak tepat. Atau hukum-hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Jangan dipelihara terus. Sunat lagi. Sudah gak penting itu. Hatimu harus disunat. Kalau gitu boleh gak Pak saya sunat fisik? Boleh untuk kesehatan. Tapi gak ada hubungan dengan keberkenanan Tuhan. Amin ya. Kita harus belajar loh. Harus jeli. Kalau enggak jadi aneh kekristenan kita. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kegenapan ini puncak artinya. Kulminasi. Telos bahasa Yunaninya. Sebab Kristus adalah puncak hukum Taurat. Puncak segala hukum. Ya iyalah Tuhan sendiri yang datang. Ya kan? Nah. Jadi di Galatia 3 ayat 19 di situ dikatakan hukum Taurat itu ditambahkan hanya sementara sampai keturunan yang dimaksud datang, sampai Tuhan Yesus datang. Jadi Taurat itu sementara. Ketika Tuhan Yesus datang, inilah Taurat yang sempurna. Hukum Tuhan yang sempurna, puncaknya, penggenapannya. Itu maksudnya. Nah, tetapi ini bukan berarti inti hukum Taurat boleh dilanggar. Kalau orang yang nggak mengerti gini, langsung nyerang kita. Kalau gitu boleh mencuri. Katanya dibatalkan. Aduh, kamu nggak dengerin dengan lengkap. Intinya tidak mungkin dibatalkan. Intinya itu hakikat Allah sendiri. Tidak mungkin dibatalkan selama-lamanya. Yang dibatalkan itu tradisinya. Aturan-aturan yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang sudah tidak berlaku. Banyak Pak, banyak sekali. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ya, jangan sampai hari ini orang Kristen malah memelihara tradisi yang dibatalkan itu. Tradisi Yahudi lagi.
Kristen itu bukan Yahudi. Kristen nggak mirip dengan Yahudi. Karena Kristen bukan agamawi seperti Yahudi. Kristen itu mirip Kristus. Kristus saja dimusuhin sama agama Yahudi. Iya kan? Nah, jadi kita baca Ibrani 8 ayat 10. Ini yang penting. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku, Tauratku, dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau dulu Allah menulis di 2 loh batu, di perkamen-perkamen kulit binatang, nanti aku akan menulisnya di akal budimu dan di hatimu. Hukumku masuk ke dalam engkau, supaya engkau mengerti pikiran perasaanku. Supaya kamu tidak hidup agamawi. Supaya kau tidak hidup dikit-dikit mana yang halal, mana yang haram. Lihat Alkitab. Tidak, kamu harus mengerti. Itulah sebenarnya tujuannya Tuhan datang itu untuk membentuk manusia Allah. Yang agamawi dibubarkan sebenarnya. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus datang nggak mendirikan agama, tidak. Justru yang gaya-gaya agama itu mau dibubarkan sama Tuhan Yesus. Kita itu mau dijadikan anak Allah yang maha tinggi. Bukan yang agamawi. Kalau orang Yahudi agamawi kan pakai jubah-jubah agama, janggutnya panjang, pakai topi kebesaran, ya kan? Terus gaya gitu. Kalau melihat orang berdosa, aku nggak mau bergaul sama dia. Kan begitu gayanya. Itulah yang mau dihilangkan oleh Tuhan Yesus. Nggak usah orang Kristen, nggak usah pelihara janggut. Nggak usah bikin jubah-jubah agama, nggak usah. Karena yang dinilai Tuhan Yesus bukan luarnya, tapi dalamnya. Amin ya. Oke, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ingat, Kristen tidak sama dengan Yudaisme atau agama Yahudi. Kristen to be like Christ. Seperti Kristus. Kita akan lihat bagaimana apa sih sebenarnya yang Tuhan lakukan itu. Tuhan itu datang membuat redefinisi. Mendefinisikan ulang yang dimengerti orang dengan salah itu. Bukan begitu. Mendefinisikan ulang. Redefine. Redefine your understanding. Salah nih. Ini loh yang benar. Nah, praktik hukum Taurat telah dikembangkan sejauh sehingga tidak sesuai lagi dengan hukum Tuhan. Di zaman itu. Ya. Makanya maksud Tuhan sebenarnya adalah mengembalikan. Bahkan menyempurnakan, melengkapi, menggenapi hukum-hukum itu supaya menjadi sempurna. Jadi dalam segala hal, Tuhan akan mengadakan reformasi ketika dia datang. Dirubah setiap orang pengertiannya. Itu yang penting. Sebenarnya Tuhan Yesus datang untuk mengakhiri zaman keberagamaan. Jadi kalau orang baca Alkitab ya, ini sebenarnya topik sulit loh. Ada orang yang bertanya begini, kalau kita ngomong sesuatu, ayatnya mana Pak? Udah biasa itu, ayatnya mana Pak? Jangan berpikir ayatiah, alkitabiah. Karena segala sesuatu itu bukan cuma satu ayat, banyak ayat. Dari banyak ayat ini kita akan mengerti. Jangan sudah satu ayat salah lagi. Cuma satu aja salah, bagaimana banyak. Harus alkitabiah. Kalau kita teliti membacanya. Makanya kita itu nggak boleh baca mengandalkan hanya kepandaian kita. Nggak cukup. Setiap kita baca merenungkan Alkitab kita, Tuhan tolonglah aku. Di mana ya sebenarnya? Gitu. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus tinggal dalam diri kita itu supaya kita mengerti kebenaran.
Sebab hanya dengan cara itu maka kita dimerdekakan. Pikiran kita yang sesat itu, yang sakit jiwa itu, sembuh oleh kebenaran. Dimerdekakan oleh kebenaran. Amin ya. Oke, kita bahas satu persatu. Tuhan Yesus membawa suatu perjanjian yang baru. Bukan perjanjian lama, tapi perjanjian yang baru. Yang dimateraikan oleh darahnya sendiri. Jadi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pasti luar biasa. Kalau cuma mengulang Taurat toh nggak perlu mati. Ini pasti luar biasa. Kalau kita teliti seluruh ayat-ayat tadi, maka kita akan sampai pada suatu ciri khas ajaran Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, tekanannya bukan pada hal-hal fisik. Ciri khas ajaran Tuhan Yesus itu tekanannya, fokusnya bukan pada hal-hal yang fisik. Bukan. Bukan hal-hal yang fisik. Satu, bukan hal-hal yang fisik. Tekanannya, ingat. Kita hidup ini fisik loh Pak. Iya betul. Tekanannya bukan di situ. Ya, tekanannya bukan di situ. Contohnya, kalau Israel dijanjikan Kanaan di bumi, negeri yang penuh susu dan madunya, maka Tuhan Yesus nggak mengajarkan begitu lagi. Tuhan Yesus mengajarkan Kanaan surgawi. Kanaan surgawi. Nggak ngomong madu dan susu. Kanaan surgawi. Beda kan? Yang satu fisik di bumi, yang Tuhan Yesus ajarkan, orientasinya yang di atas. Kanaan surgawi. Ayatnya mana Pak? Banyak, nanti dicari di rumah. Sebab kalau satu persatu kita baca, nggak selesai. Ini yang inti-inti penting sekali soalnya. Ya. Tekanannya fisik, bukan hal-hal yang fisik. Itu yang pertama, Kanaan di bumi, kalau Tuhan Yesus mengajarkan Kanaan surgawi. Yang kedua, hukum dulunya adalah hukum tertulis. Taurat itu kan tertulis ya. Di dua loh batu, di perkamen kulit binatang, di banyak media. Ada yang ditulis di porselen. Ada. Ada yang ditulis di papirus, ya, itu kertas zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada yang ditulis di kertas. Ada yang ditulis di kue. Di kue apa itu? Hosti. Ada. Ada yang ditulis di kue ulang tahun. Pakai ayat lagi. Kue ulang tahun pakai ayat. Hebat kan? Tapi Tuhan bilang, aku akan menulis hukumku di akal budi dan di hatimu. Betul ya? Bapak Ibu mungkin harus, kalau bawa catatan boleh dicatat sedikit ya. Kanaan di bumi. Menjadi Kanaan surgawi. Ini berubah loh. Ini berubahnya banyak ini, nggak mirip. Yang kedua, hukumnya tertulis. Menjadi tidak tertulis. Di mana? Di akal budi. Dan di hati. Hukumnya masuk ke jiwa kita. Itu ada di kitab Ibrani. Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10 ini adalah penggenapan dari kitab Yeremia. Nabi Yeremia bernubuat nanti Tuhan akan menulis hukumnya di akal budi manusia. Di pikiran dan perasaannya. Kitab Ibrani 8 ayat 10 diulang. Atau di 10 ayat 16.
Hukumnya menjadi tidak tertulis. Makanya kalau ada orang berkata, orang Kristen nggak punya syariat. Benar. Benar sekali. Kalau kita berdoa harus ngadep mana? Harus menghadap Tuhan. Tuhan ada di mana? Tubuhmu bait Roh Kudus. Bait Allah ada dalam dirimu. Benar. Kalau orang Yahudi, kalau berdoa dia cari kiblat. Yerusalem di mana? Pakai kompas. Iya, serius. Kenapa? Karena di Yerusalem ada bait Allah. Tuhan ada di sana. Kalau kita enggak, Tuhan ada di sini. Beda ya? Orientasinya beda. Ingat loh, ajaran Tuhan Yesus itu radikal sekali sebenarnya. Cuma manusia hari ini enggak banyak yang enggak mengerti. Baru 2 poin ini. Yang ketiga, kalau dulu fokusnya hanya Israel. Israel secara fisik. Kalau yang Tuhan Yesus ajarkan, Israel rohani. Israel rohani. Kita semua Israel rohani. Fisiknya bukan, kita bukan orang Israel. Bukan. Maksudnya apa? Maksudnya yang berhak menerima keselamatan. Maksudnya kita semua umat pilihan. Kalau dulu umat pilihan hanya Israel secara fisik, maka sekarang kita umat pilihan. Kalau dulu yang disebut anak Abraham adalah bangsa Israel secara fisik, keturunan genetik, sekarang yang dimaksud dengan anak Abraham adalah orang-orang percaya yang melakukan kehendak Bapa. Yang pikiran perasaannya, pikiran perasaan Tuhan. Amin. Jelaskan ini, clear loh sebenarnya. Mestinya orang orientasinya ke sini. Kok kesembuhan terus puluhan tahun yang diurusin? Kok mujizat terus? Kok yang klinik-klinik di gereja? Di gereja bikin ramuan. Kok lawan setan ini nih ramuannya? Kok gereja apa dukun kok? Ada nggak yang gitu? Nggak tahu ada apa nggak? Kayaknya sih ada. Orang Kristen diajarin klinik. Kristen itu diajarin seperti Kristus. Malu-maluin aja. Makanya banyak orang agama lain nunjuk Kristen aneh-aneh kan? Nggak jadi berkat. Marilah kita bertobat lagi. Amin. Sudahlah yang berlalu kita semua juga buat salah kok. Salahnya beda-beda aja. Kita belajar, ke depan kita gandengan tangan sama-sama. Sama-sama masuk langit baru, bumi baru. Kanaan surgawi. Kalau hari ini kita belum ke Israel, Holy Land, nggak apa-apa. Karena sebenarnya itu cuma tur. Tanah di sana, tanah biasa. Jadi kalau ada yang pulang dari Israel bawa batu-batuan, ini batu tanah suci. Biarin aja. Ya lu simpen aja bro. Sama aja. Ini bumi. Kalau mau jalan-jalan boleh. Karena lihat-lihat di sana kan dulu Tuhan Yesus dulu kemana saja sih tempatnya. Nah boleh. Tapi jangan bilang itu suci loh Pak. Aku sudah pergi ke tanah suci. Sekarang aku sudah suci. Itu apa itu? Itu gak ada ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Bukan luarnya bro. Dalamnya. Bukan apa yang masuk yang menajiskan kamu. Tapi apa yang keluar. Itu bukan muntah maksudnya. Yang keluar itu asalnya dari hati. Hati dan pikiran jadi satu. Pikiranmu sesat, hatimu jahat. Itulah yang menajiskan kau. Makanya bersihkan. Supaya kudus. Tidak bercacat, tidak bercela. Ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Cuma ditentang orang-orang beragama. Karena dianggap mengusik kenyamanan beragamanya. Ya,
Oke. Fokusnya, zaman dulu fokusnya adalah mendirikan kerajaan di bumi. Makanya, murid-murid Tuhan Yesus, keinginannya adalah mendirikan kerajaan di bumi. Mula-mula, ketika Tuhan Yesus ingin akan naik ke surga, para murid masih nanya, Tuhan, kapankah kau pulihkan kerajaan Israel? Tuhan sabar sekali loh. Udah tiga setengah tahun bersama-sama, tidur bareng, geletak di mana saja, tiap hari melihat mujizat. Murid-murid itu melihat Lazarus yang sudah bau bangkit. Murid-murid itu lihat yang buta dicelikkan matanya. Hebat kan? Nanyanya masih begitu murid-murid. Capek nggak? Makanya Tuhan Yesus nggak jawab. Tuhan Yesus ngomongnya gini, jadikan semua bangsa muridku. Ayo, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Itu ngajarnya Tuhan Yesus. Sebab diajarin berkali-kali kerajaan di bumi yang diurusin. Padahal kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Bukan bumi, surga. Beda ya orientasinya ya. Hari ini kalau ada kekristenan yang bicara bumi ini akan jadi surga. Waduh, parah ya. Parah banget. Ada nggak? Ada. Makanya Bapak Ibu kalau belajar apa sih sebenarnya yang diajarkan Tuhan Yesus? Yang diajarkan Injil. Yang menjadi kabar keselamatan ini. Yang ditulis dalam perjanjian baru ini. Mesti tahu ciri-cirinya. Supaya ketika ada khotbah kita sudah tahu. Ini orientasinya bumi. Bumi lama. Langit lama. Aku nggak mau dengerin. Tuhan Yesus ngajarnya ke langit baru, bumi baru. Orientasinya bukan fisik. Kok diajarin fisik? Ada lagi yang ngajarin, ibu, kalau lawan setan ya, pakai jubah ini, Bu. Ini udah saya doain nih, Bu. Tapi beli mahal ya. Kok jadi dagang? Lawan setan kok pakai jubah? Lawan setan itu, aku tinggal dalam dirimu, kata Tuhan. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Roh Kudus. Siapa yang bisa lawan kita? Gak ada. Ada amin ya? Benar ya? Jangan takut sama setan lagi. Oke. Yang berikutnya. Masih ingat gak? Israel dulu pernah menyakiti hati Tuhan. Ketika ia minta raja sama Tuhan. Kan tadinya Israel gak punya raja. Tapi Tuhan, aku minta raja. Itu sebenarnya yang ditolak Tuhan loh. Karena rajanya kan Tuhan. Raja di bumi. Padahal ada raja di surga. Yang memerintah seluruh jagat raya. Ya, ingat. Ini seperti komputer itu diformat pikirannya. Ayo, dihapus tuh pikiran-pikiran yang lama ini. Reformasi, rubah pikiran kita. Yang berikutnya, dulu orientasinya adalah bait Allah. Yang dimaksud bait Allah adalah bait Allah yang ada di Yerusalem. Kalau kita ke Israel sekarang, lokasi situs bait Allah masih ada. Tapi bangunannya sudah tidak ada. Yang ketinggalan adalah tembok barat, tembok ratapan. Itu tembok sedikit aja, yang lain rata sudah. Ya kan? Sudah nggak ada, tapi itu fondasinya masih ada sampai hari ini. Orang Israel begitu bangga dengan bait Allah. Sehingga mereka merasa yang punya Tuhan cuman mereka, yang lain kafir. Begitu tuh orang Israel zaman dulu. Terus kalau orang ingin mempersembahkan kepada Tuhan, nggak boleh ketemu, sorry. Persembahannya harus nitip lewat seorang imam. Di antara imam-imam itu nggak semua juga boleh ketemu Tuhan. Hanya imam besar yang boleh masuk ruang maha
Kudus, ketemu Tuhan. Benar ya? Semua memble nggak ketemu Tuhan. Apalagi kita yang di Indonesia. Bagaimana mau ketemu? Yang di sana aja nitip. Bait Allah menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan. Hari itu, fisiknya, gedungnya. Hari ini, Bait Allah diizinkan hancur. Tahun 70 dihancurkan oleh Kekaisaran Roma. Jenderal Titus dihancurkan habis. Dijarah habis-habisan. Sampai-sampai tabut perjanjian hilang. Itu dijarah loh, Pak. Israel yang begitu bangga ada Tuhan di situ katanya, hadirat Tuhan. Memble dia, kalah. Puntang-panting lari ke seluruh dunia. Diaspora. Terpecah belah ke seluruh dunia. Mengerikan ya. Apa yang mereka banggakan ternyata hancur oleh Kekaisaran kafir Roma. Mana katanya ada Tuhan? Mana katanya ada ruang Maha Kudus? Habis, dihina habis-habisan. Itu benar-benar hari itu syok berat orang Israel. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan tubuhmu bait Allah. Tubuh kita bait Allah, bukan bangunan mati. Bangunan hidup tubuh kita. Tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, nanti dibaca di rumah Yohanes 4, 21 sampai 24. Yohanes 4, 21 sampai 24. Tubuhmu adalah bait Allah. Ya. Jadi bukan fisik di Israel lagi. Sebab kalau fisik, kita harus jualan sawah. Harus nabung. Mau ke sana. Karena mahal. Kalau nggak bisa ke sana, artinya tidak berkenan Tuhan. Bayangin begitu. Untung Tuhan luar biasa. Enggak begitu. Tubuhmu bait Allah. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Wah, kalau roh Allah tinggal dalam diri kita butuh apa lagi? Aku tidak ingin apa-apa lagi. Sebab itu lebih dari cukup. Katakan amin. Enggak perlu lawan setan bawa minyak urapan. Ini pura-puranya minyak urapan. Wah, mantep nih. Lawan setan, ada minyak urapan. Suatu hari ketinggalan di rumah. Lewat kuburan. Ya, ketinggalan, lari dia. Apa begitu, Kristen? Malu-maluin, tau gak? Tuhan Yesus langsung begini. Aduh, malu aku. Malaikat bareng-bareng di surga, malu aku. Mestinya yang benar roh Allah tinggal dalam diri kita. Enggak butuh aku begituan. Roh jahat setan pasti takut sama roh Allah. Kalau kita orang benar. Amin ya. Makanya kita harus jadi orang benar. Hidup cuma sekali. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang ribut tentang pembangunan bait Allah ketiga, apa sikap kita? Kalau kita mengerti kebenaran, dibutuhkan nggak bait Allah ketiga dibangun lagi? Sangat tidak perlu. Tidak perlu banget itu. Sebab kalau itu dibangun, sebagian orang Kristen bisa sesat lagi. Kenapa? Dia pergi ke sana. Dia bawa perpuluhan, korban bakaran. Balik lagi ke Taurat. Salah itu. Benar nggak saya ngomong? Jadi jangan ribut soal pembangunan bait Allah ketiga. Nggak pernah ada itu nanti. Dan nggak penting banget. Seandainya ada, itu tidak ada hubungan dengan kekristenan. Itu hubungannya sama orang Israel. Kepentingan mereka. Nggak ada hubungan dengan Kristen. Bait Allah ketiga mau dibangun lagi, terserah nggak dibangun juga nggak apa-apa. Dibangun juga kita nggak ke sana.
Amin. Tubuhmu bait Allah. Masa dibalikin ke Tuhan? Tuhan nggak jadi, ini ada lagi soalnya. Gimana ya pikirannya ya orang-orang ini ya. Mungkin kalau ke sana ya tur aja. Tur boleh. Tapi bukan berarti itu bait Allah lagi, balik lagi. Mundur lagi kita nanti. Makanya pengertian-pengertian kita yang benar begini harus kokoh. Banyak orang seminar akhir zaman nanti bait Allah akan dibangun lagi. Capek deh. Gak ada hubungan itu. Lagi pula antikris sudah ada sejak zaman dulu. Bukan nanti. Ya. Oke. Nah, kalau dahulu sunat fisik, sekarang yang penting sunat hati. Makanya tekanannya bukan fisik sama Tuhan, diganti menjadi tekanannya soal batiniah atau rohani. Sesuatu yang rohani. Sunat fisik nggak penting. Sunat hatimu. Buat apa kau sunat fisik hatimu bersih? Hatimu kotor maksud saya. Buat apa? Nggak ada gunanya itu. Ya. Oke. Kalau dulu yang diperhatikan berkat-berkat jasmani, sekarang berkat-berkat rohani. Tapi banyak sih hari ini yang maunya berkat jasmani juga. Bukan berarti itu salah atau apa, tapi kalau tekanannya berkat jasmani, salah. Berkat jasmani itu ditambahkan supaya hidup kita efektif untuk mengejar yang rohani, yang batiniah. Gitu loh. Hari ini yang ditekankan berkat-berkat jasmani. Udah gitu salah lagi mengutip ayat. Kasih perpuluhan, nanti dibalikin Tuhan. Dikembalikan Tuhan, dibalas Tuhan. 30, 60, 100. Dagang itu, Mas. Biasa dagang sih, di gereja pun dagang. Ingat loh, yang suka berdagang itu Lucifer. Mencari untung di kemuliaan Tuhan. Kita kalau ketemu Tuhan, nggak boleh mencari untung dari Tuhan. Justru kita harus dimanfaatkan oleh Tuhan. Jangan Tuhan yang kita manfaatkan, kebalik. Sikap hatinya salah itu. Zaman dulu berbagai macam kutuk itu kutuknya bentuknya fisik. Kalau sekarang bentuknya nggak fisik lagi. Kalau sekarang bentuknya terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Selesai. Kalau orang lupa ngasih perpuluhan, Pak, terkutuk nggak? Nggak. Kalau orang salah yang lain masih bisa bertobat maksud saya. Salah tapi bisa bertobat. Tapi kalau tidak mengasihi Tuhan, sampai ia mati, dia binasa. Terkutuk namanya. Kalau cuma terkutuk, nggak punya anak nih Pak, kutuk. Bukan. Itu ada gangguan kesehatan aja. Nggak ada lagi kutuk-kutuk begitu. Tuhan Yesus mati di kayu salib mematahkan segala kutuk. Jangan pernah ngomong kutuk lagi mulai sekarang. Banyak loh di gereja itu, jemaat diancam kutuk ini, kutuk itu. Kau nggak kasih perpuluhan sih, kena kutuk kau. Mulut bukan untuk memberkati, malah untuk mengutuk. Gimana ini? Ya, bertobat lagi ya Bapak Ibu ya.